Coba tunjukin mana yang ustadz di sini. Tunjuk. Nah, Pak Hamdi nih. Pak Hamdi, Ustadz Hamdi. Saya tanya, Anda pernah nggak ceramah Maulid Nabi? Pernah kan? Kenapa Anda ceramah Maulid Nabi? Anda kan nggak hidup zaman Nabi. Jadi orang harus ikut zaman PKI dulu untuk menjelaskan PKI gitu. Berarti ustadz-ustadz yang suka ceramah itu bohong, itu dia nggak pernah hidup zaman Nabi. Ini kesalahan kita di kalangan kaum muslim. Salah satunya tidak memberikan ruang dan peluang buat angkatan muda. Saya bisa ngomong sefase ini sejak SMA kelas 2, saya udah khotib Jumat. Sekarang anak ini pintar, hafal Quran 30 juz, bacaannya bagus segala macam, tapi nggak pernah dikasih jadwal sama pengurus masjid. Kalau belum mati itu yang tua-tua. Ayo jujur, ini kelemahan kaum nasionalis, kaum muslim itu begitu. Tidak terbiasa mendorong yang muda untuk muncul dengan peran yang sesungguhnya. Kenapa saya jawab begitu? Sejarah PKI sekarang sudah ditenggelamkan dalam artian positif. Anda kalau lihat nanti ada diksionari atau pedoman sejarah di buku-buku sejarah anak-anak, pejuang itu namanya Den Aidit, Sam Kamaruzaman, Nyoto, Bono. Yang namanya Ahmad Nasution hilang, yang namanya Ahmad Dahlan hilang, yang namanya Hasyim Asy'ari hilang. Itu sudah dihilangkan di buku. Dan kita harus jujur bahwa kita memang tidak hobi baca dan kita tidak hobi mempersoalkan bacaan yang telah diselewengkan. Tahun 2004, saya dan beberapa tokoh-tokoh sepuh, Profesor Aminuddin Kasdi dari Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Kolonel Firoz Fauzan, dan beberapa orang, 9 orang, kita menemui Pak Profesor Dr. Bambang Sudibyo tahun 2004. Apa yang kita persoalkan? Sejak 2004 di seluruh buku-buku sejarah anak-anak kita, SD, SMP, SMA, dan buku sejarah umum, tidak ada lagi G30S PKI. Yang ada cuma G30S saja. Dan itu kenapa bisa? Mana dia? Mana yang tua-tua? Mana? Ya Anda kan kalau nyekolahin anak kan yang penting udah bayaran. Ayo jujur. Bapak merasa sudah selesai sekolah, nggak sekolah lagi, nggak belajar lagi, nggak baca lagi. Kenapa saya sampai begini exciting? Karena memang serius. Film G30S PKI tidak pernah diputar lagi. Bahkan ada teman saya mengadakan acara di daerah Puncak, Cianjur sana. Dia bilang akan didatangi oleh Korem dan Kodim sebagai penggembira dan penyemangat forum. Acara tidak dilarang, tapi seluruh aparat TNI tidak boleh hadir oleh atasan dari pusat. Bayangkan pemutaran film G30S PKI, aparat yang sejak dulu selalu teriak-teriak bahaya PKI saja tidak boleh hadir dalam acara nonton bersama. Oleh siapa? Oleh atasannya. Siapa namanya? Cari aja sendiri. Nah yang ketiga, PKI gaya baru. Saya tidak segitu cocok dengan PKI gaya baru. Yang bangkit itu PKI beneran, nggak usah pakai gaya-gaya baru. Nih, di tangan saya ini ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKI. Sekarang saya tanya pada jamaah semua, kalau orang pakai ADART anggaran dasar PKI, lalu kita bilang PKI gaya baru, saya nggak paham juga itu. Ya, saya sebagai orang yang menekuni gerakan PKI bukan ingin merasa benar gitu. Saya panggil nih, adik sini deh, yang kecil sini. Enggak, ini anak kecil aja Pak. Sini deh. Enggak, biar Bapak tahu, jangan saya dikira buku merah. Ini biar dia baca nih buku isinya apa ini. Judulnya aja kok. Bisa pegang ini, dekat mulut kamu, madep ke sana, baca ini aja, yang keras. Konstitusi dan pokok-pokok program umum demokrasi rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI), Baca. diterbitkan oleh Jalan Rakyat 2010. Jadi ini ada ART hasil kongres yang ke-10 di Ngabrak, Magelang, Jawa Tengah. Jadi mereka itu ada, dan pertanyaan apakah mereka berkongres itu tidak ada polisi? Ada apa ini? Berarti kan ada pembiaran. Jadi PKI ini sekarang bangkit bukan karena kebangkitan sepihak untuk keperluan mereka.
terjadi komitmen wallazina kafaru ba'duhum auliya'u ba'd. Kerjasama. Tanggal 2 sampai tanggal 3 bulan November 2001 di Bogor diadakan kongres pertemuan dari 70 kota kabupaten dan provinsi di Bogor. Tanggal 2 dan 3 November 2021 pertemuan antara PKI dengan LKI. Apa itu PKI? Ya ini. Dibubarkan tahun 66, tahun 1967 di Blitar Selatan mereka masih melangsungkan kongres PKI yang ke-7. Kongres PKI yang ke-8 di Sukabumi Selatan, Jawa Barat. Itu daerah pemilihannya si penulis buku yang bernama Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning ini anak Solo, ayahnya itu orang Solo. Tinggalnya di Tangerang, Jalan Haji Mencong, tapi nyaleknya di Sukabumi Selatan. Berarti patut diduga di Sukabumi Selatan itu dulu basis PKI. Kan begitu. Pertemuan di Bogor itu pertemuan PKI dan LKI. Apa itu PKI? PKI itu ya Partai Komunis Indonesia. Ketua umumnya bernama Wahyu Setiaji. Dari dulu udah saya sebut namanya, saya tunjukkan fotonya. Yang ditangkap malah Alfian Tanjung. Harusnya kan dia, karena ada undang-undangnya. Wakil ketua umumnya bernama Teguh Karyadi. Ya, udah berapa kali saya tunjukkan foto di berbagai forum. Jadi artinya sekarang PKI itu mau ngapain aja gak bakal diapa-apain, sama dengan anak orang Cina. Ada kan anak orang Cina yang bawa-bawa pistol mengangkat-angkat foto si Jokowi kan, saya bunuh kamu gitu. Nggak diapa-apain kan? Ya. Jadi Cina, PKI mau berbuat apa saja nggak akan diganggu-ganggu. Sementara kita yang Muslim, yang pribumi sudah terlanjur kemasukan penyakit al-wahan. Mahwal wahan hubbud dunia wa karihatul maut. Udah. Jangan salahkan musuh kalau mereka terus menggenjot kita. Karena kita telah kehilangan ruh jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukanku berjuang. Ada di mana hari ini? Kata-kata jihad itu di hati kaum muslimin. Adanya cuma di demo, adanya cuma di ruangan. Dikasih duit 20 juta, ya milihnya caleg yang PKI juga. Mau nolak, giliran dikasih banyak, mau juga. Tolak tuh tolak, nggak ada kompromi. Itu susahnya, nggak tahu di mana sekolahan itu. Kongres yang ke-9 itu dilangsungkan di Cianjur Selatan. Kongres yang ke-10 tanggal 15 sampai 17 Agustus di Ngabrak, Magelang, Jawa Tengah. Kongres yang ke-11 dilakukan di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, di titik itu mohon maaf para jamaah, petugas yang kita tugaskan di forum itu dua-duanya dibunuh di tempat. Jadi kita hanya tahu mereka kongres yang ke-12 tahun 2020 kita nggak punya bahan. Ya. Jadi gerakan-gerakan mereka ini memang benar-benar terus jalan. Ya kita yang Muslim, wah ngomong-ngomong PKI orang ono. Orang PKI-nya udah sampai kongres yang ke-10 ada ART-nya ada. Sudisman bilang sudah bangkit lagi, akan bangkit lagi. Dita Indasari bilang sudah bangkit. Lalu bilang nggak ada PKI, coba. Kan ini. Karena digendam. Oh, tidak ada PKI lagi. Yang ada adalah teroris. Yang ada pengusung khilafah. Itu kan gaya-gaya PKI tahun 60-an. Kalau ada orang dengan diksinya, dengan kalimatnya merendahkan Islam, merendahkan perjuangan Islam, patut diduga dia adalah penganut paham sekularisme yang isinya adalah komunisme PKI. Ikut-ikutan pengurus masjid karena ngomong begitu juga. Pokoknya ya di masjid ini nggak boleh mendatangkan ustadz yang bahas PKI. Jangan-jangan nih cucunya PKI kali ketua masjid nih. Kalau ada pengurus masjid melarang pembahasan PKI, berarti dia punya urusan sambungan dengan PKI itu. Saya harus mengatur waktu nih. 2020 mereka langsungkan kongres yang
Saya mohon maaf tidak tahu di mana. Tapi saya tahu mereka sudah mematok. Karena lagu-lagu mereka itu terus dinyanyikan, lagu internasional. Dari 2013 sampai 2015 sudah terpampang bendera dan grafiti Palu Arit dari ujung Aceh sampai Ternate. 60 titik. Jadi mereka sudah mantap. Kenapa? Paling ntar si Alfian juga dibilang orang gila. Orang stres tuh. Jangan dengerin tuh si Alfian ngomong stres. Dan ternyata banyak yang begitu Pak Rinto. Diajak ngomong bilang PKI malah bukan mari kita hadapi bersama-sama. Malah ikut-ikutan ngenyek. Itu kan cara mereka. Karena tidak sanggup melawan kita. Maka hati-hati tuh. Itu penyakitan tuh. Itu penyebar penyakit. Gitu. Terus cara mereka. Nah buat Bu Yayu, HIP ini adalah sebuah ganti casing, namanya BPP. Jadi sami mawon, sarwa kene cek Sundanya mah. Ya. Apa yang perlu diperhatikan? Konsideran daripada RUU HIP adalah menghilangkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Apa itu TAP MPRS nomor 25 tahun 26? Ketentuan berbadan hukum tetap yang menyatakan PKI dibubarkan. Sekarang TAP MPRS-nya ditiadakan, berarti PKI tidak salah. Maka PKI tidak salah, yang salah adalah umat Islam dan TNI. Itu satu. Karena TAP MPRS sudah dicabut, maka berarti mereka minta hak kompensasi. Dan mereka minta ganti rugi setiap orang 950 juta rupiah per orang sampai 2 miliar. Bayangkan perampok, penjahat, penjara, pembunuh, pembakar pesantren sekarang dengan enaknya, dan situ sudah dipenuhi dengan keluarnya SKKPH tahun 2019. Apa itu SKKPH? Surat keterangan korban HAM. 5.000 kepala keluarga dapat uang yang diambil dari uang kas LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi. Bayangkan, anak penjahat, pembunuh jenderal, pembunuh ulama, sekarang anak cucu mereka 5.000 orang diberikan bantuan. Nah, dengan keluarnya Kepres nomor 17, keluarnya Impres nomor 2, keluarnya Kepres 14, maka seluruh orang PKI harus dipermudah. Mau menghentikan program ini? Mau menghentikan program ini? Menangkan partai-partai Islam pemilu 2024. Itu tadi bikin nol yang isinya anak-anak cucu PKI. Ya, persoalannya dikasih 20 juta langsung iya, enggak. Nanya di masjid semangat, dikasih 20 juta enggak. Ya, ternyata masyarakat kita tuh nggak sanggup dengan uang. Ya, saya pikir begitu. Yang berikutnya adalah terakhir. Tadi kan dia menyatakan yang salah itu musuh mereka. Yang kedua hak kompensasi, yang ketiga hak eksistensi. Jadi 2029 nanti Anda akan lihat ada partai yang terang-terangan berlogo Palu Arit. Karena mereka sudah sah demi hukum, maka kalau nanti kita menyoal, sekarang aja nggak ada yang boleh bakar bendera Palu Arit. Silakan deh, ada demo bakar bendera Palu Arit. Diduga kuat, Anda akan ditangkap. Saya udah lihat di beberapa daerah demo bakar bendera Palu Arit malah ditangkap. Tapi kalau bakar bendera Tauhid nggak ada apa-apain, malah dipuji-puji itu yang bakar. Ini mengerikan. Nah, yang kelima dari ibu kita tadi, ini gerakan pemiskinan. Jadi masyarakat yang dibikin miskin. Dengan miskin orang berharap pada makhluk. Karena makhluk tidak bisa memenuhi harapannya, dia kecewa dengan makhluk, akhirnya dia kecewa dengan Tuhan. Karena kecewa dengan Tuhan, jadi anti Tuhan. Mengerikan. Dan kemiskinan kita ini bukan kemiskinan takdir, tapi kemiskinan struktural. Nah, terus caranya gimana, Pak? Ya, saya kalau mau bilang, ibu-ibu tahu penyakit kalau udah stadium 4++. Udah tunggu aja. Salamu dewek. Kan saya udah ceritain dari tahun 35 tahun lalu. Dibilang bohong lah, dibilang ngarang lah, dibilang pansos lah, dibilang pengen cari sensasi lah. Kan begitu terus dari dulu Pak Rinto. Saya sampai ditangkap 4 tahun penjara saya gara-gara bahas soal PKI. Ya.
Bayangkan kita mengingatkan, saya tutup dengan kisah kesaksian Jenderal Sarwan Hamid. Waktu saya disidang di Surabaya, Letnan Jenderal Sarwan Hamid itu datang dari Cimahi dengan kursi roda. Pernah dengar nama Sarwan Hamid? Dia pernah jadi Menko Polhukam, dia pernah menjadi pejabat di TNI. Saudara hakim, kenapa Anda menyidang orang seperti si Alfian ini? Ini makhluk langka, harusnya dia ini dikasih perpustakaan, dikasih buku, dikasih pengawal, bukan malah ditangkap di sidang begini. Bayangkan Pak, tapi kan yang begitu nggak ada beritanya keluar. Tuh hakim tiga-tiganya nunduk aja nggak ber. Itulah negeri kita. Penjahat jadi pengurus. Akibatnya orang baik dijahatin oleh para penjahat. Sementara orang baiknya nggak ada yang berani ngelawan penjahat. Katanya berani karena benar. Mana? Berarti Anda tidak benar. Kalau orang meyakini kebenaran dan dia berani, dia harus berani betulan, bukan berani bohong-bohongan. Sekian, kita punya waktu tidak bisa ditambah lagi karena ada kegiatan yang harus disantuni. Kita berdoa sekilas buat para jamaah semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, bulan ini bulan September, aroma kesungguhan orang-orang PKI untuk kembali eksis telah dikumandangkan di mana-mana, telah ditampakkan di mana-mana. Berikan kesempatan kami untuk menghabarkan kepada anak cucu kami agar mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Maka di antara doa kami adalah, ya Allah, berikan keberanian kaum Semenanjung Melayu untuk melawan dan mempertahankan desa di Rembang 16, desa tua yang punya mereka. Semoga Ustadz Abdul Somad terus dengan tegar memandu masyarakat untuk berjihad mempertahankan tanah air mereka. Kami dari tanah Jawa berdoa untuk mereka semua. Dan saatnya kami pun akan terlibat dengan aksi-aksi nyata. Membela hak-hak umat Islam. Membela hak-hak kaum Melayu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang sadar akan keimanan yang mensyaratkan kami untuk bersaudara. Keimanan yang mensyaratkan kami untuk menjaga, memperbaiki hubungan. Ya Allah, kalaulah takut itu menjadi sesuatu yang bersemayam di hati kami, cabutlah rasa takut itu, agar kami menjadi pemberani karena kebenaran yang berasal dari Engkau ya Allah Rabbul Alamin. Kalaulah ragu itu menjadi sesuatu yang bersemayam di hati kami, cabutlah rasa ragu itu. Berikan keyakinan kepada kami bahwa berjihad di jalan-Mu adalah sebuah amalan yang mulia, memberikan kebaikan dan perbaikan dan mengantarkan ke surga yang telah Engkau siapkan. Kalaulah ada sikap kikir yang masih bersemayam dalam diri kami, ya Allah, cabutlah sikap kikir itu. Berikan kepada kami keberanian untuk berderma, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan misi Islam, kepentingan kebaikan dan perbaikan menurut syariat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa berlama-lama, saya harus pamit dulu. Mari kita, ada pengumuman Pak Anwar. Ya, kita dengarkan pengumuman. Saya tutup dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.